Halo teman-teman, selamat bertemu lagi di channel Kebo Ucul. Kali ini akan saya bagikan tips menyalakan motor, khususnya motor sport zaman sekarang yang tidak dilengkapi kickstarter dan stand tengah. Khususnya seperti motor saya ini ya, si Kebo, jenisnya Yamaha Saber 150cc teman-teman. Kita nggak perlu lagi dorong motor kayak motor-motor di MotoGP ya. Nah, biasanya kondisi ini kita lakukan karena kondisi tertentu seperti aki mati ya teman-teman. Langsung aja kita simak caranya. Oke, ini dia. Oke, mari kita coba. Ya, yang pertama nyalakan kontak posisi on. Nah ini ya, sudah nyala ya. Oke, kita tekan kopling sambil kita masukkan gigi 2. Oke. Setelah teman kita dorong sambil kita lepas, kita coba. Oke, iya. Oh maaf, bentar, sekali lagi lepas kopling. Nah, begitu nyala langsung di sedikit gas boleh. Oke, kita coba sekali lagi. Memang perlu latihan ya ini ya, sambil merasakan posisi motor menyala di mana. Oke, dan mulai dari awal. Oke, posisi on, kopling, masuk gigi 2, dorong. Oops, sekali lagi. Ya, nah langsung nyala. Jadi nggak bulat lagi teman-teman. Oke, seperti itu kurang lebih caranya. Sekarang dengan posisi saya naiki ya. Kita matikan dulu. Nyalakan. Ya, kopling sudah masuk gigi 2 ya ini ya. Saya dorong. Nah, cukup gampang kan? Nah, sekian teman-teman. Saya mau berangkat dulu ya. Oke teman-teman, nah kita di tengah kota ini kali ini. Sekarang kita coba untuk praktekkan menyalakan motor di parkiran ya. Nah sekarang kita akan menuju parkiran. Cuk. Ya, nah ini oke. Kita coba nyalakan, masukkan gigi 2. Bentar. Kita cari tempat yang enak. Oke, kita nyalakan 1, 2, 3. Ups, ada motor. Sebentar ya. 1, 2, 3. Nyala. Oke. Oke, ini kita akan coba nyalakan lagi. Mati tadi. Oke guys, kita nyalakan kontak on, masuk gigi 2, dorong ya. Nyala, tinggal dorong. Oke, ya itu tadi cara menyalakan motor ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya jadi kita jumpa lagi di video Kebo Ucul. Oke, ini dia. Sekarang saya berada di kota Surabaya, Tunjungan Plaza. Lihat nih. Wah, nice. Ada ibu nyebrang.
ya. Kita tetap di jalan tadi. Untuk di belakang sangat korporatif ya di sini, seperti apa ya? Kalau saya bilang seperti kalau di Korea itu apa sih namanya? Ya itulah tempat street tempat kota-kota tengah kota yang buat nongkrong ya. Jadi intinya adalah hari ini tadi sempat mogok ya. Oh, oke, lampu merah. Mudah-mudahan. Yap. Ya, hari ini saya mau coba ngomongin tentang bagaimana cara menyalakan motor untuk Yamaha Saber. Ya, tetap tadi motor Yamaha Saber saya agak sedikit mogok ya di awal video. Mogoknya bukan apa, karena akinya tekor, akinya habis teman-teman. Ya, di sini saya cuma mau bilang bahwa akinya tuh habis dan wah, nih nyala nih engine checknya. Kenapa akinya habis itu karena kiproknya teman-teman ya, karena kiproknya bermasalah. Aduh, saatnya beli kiprok. Jadi kalau kiprok rusak, kalau udah sampai parah dia akan rusak aki juga ya. Kalau dibiarkan merusak aki. Nah ini saya biarkan kisahnya. Ya, jadi tadi adalah solusi cara untuk menyalakan motor di Saber yang mana akinya mungkin bermasalah ya. Aki bermasalah, akinya tekor, nggak bisa di electric starter, sedangkan kita nggak bisa kayak motor-motor yang ada standar tengahnya ya, yang double standar itu, double stand, yang mana di tengah ada standnya, itu bisa kita putar. Ada beberapa tips itu diputar rodanya ya, dimasukkan gigi dua, diputar rodanya, meskipun kelihatan agak maksa sih ya. Kalau di Saber nggak bisa ya, kalau di Saber karena nggak punya stand, jadi apa boleh buat, biasanya orang-orang akan dorong ini juga. Kadang-kadang ya itu bisa, itu paling umum didorong. Cuma kadang-kadang ada situasi kayak misalnya kita nggak ada lahan atau nggak ada tempat untuk mendorong motor dengan jarak jalan yang agak sedikit jauh misalnya ya. Nah itu nggak bisa kalau kita dorong di situ. Atau mungkin misalnya kita mau nyalain motor di garasi, masa kita harus keluar dulu ya kan? Ya boleh sih keluar dulu effort, tapi ada yang lebih enak, lebih efektif ya, lebih simple, itu dengan cara yang saya tadi lakukan. Nah, terutama untuk Yamaha Saber ya, saya belum nyoba motor lain. Mungkin teman-teman bisa coba motor lain apakah semudah ini. Karena di Yamaha Saber itu gampang banget nyalainnya, yaitu tinggal di nyalakan kontak ya, nyalakan kontak sampai on seperti ini. Kemudian kita masukkan gigi dua ya, masukkan gigi dua, lalu kemudian kita nggak perlu dorong sampai lari ya, dorong mungkin sekitar 2 langkah, tapi agak sedikit ya, momentumnya kuat lah. Mungkin kalau dihitung kilometernya itu sekitar 2 km sih cukup ya, 2 km per jam itu udah cukup. Kita dorong, terus kita lepas koplingnya, nanti itu akan kerasa momentum mesin itu agak menyala ya, momentum mesin agak menyala. Nah disitulah kita tambah sedikit gas ya, sedikit aja gasnya, agak dirasain situ. Lalu kemudian kita kopling lagi untuk supaya tidak lari motornya ya. Ya kalau cara yang pertama sekali sebelum yang tadi di depan gedung itu adalah saya sedikit gas ya, tapi dalam kondisi saya tidak naik motor, itu lebih hati-hati karena jadi motor bisa lari sendiri ya. Tapi kalau kekuatannya memang lebih bagus karena kita bisa dorong agak lebih kuat ya. Tapi kalau untuk masalahnya kita sambil naikin itu memang lebih aman, motor sudah dalam kondisi kendali kita, tapi momentum dorongnya itu yang kurang. Seperti itu sih kalau menurut saya ya. Jadi itu tadi tips saya, tips saja. Tapi tetap ya,
sebaiknya memang kalau motor rusak harus segera diperbaiki. Ini kickbox saya harus segera diperbaiki. Dan oke. Bentar, saya mau cek dulu. Oke. Ya itu tadi sih. Jadi kita sebaiknya menyalakan motornya menggunakan yang umumnya, pada umumnya maksudnya yang seharusnya, yaitu menggunakan aki. Artinya aki bagus, kickboxnya tidak bermasalah, aman. Tapi kalau misalnya krusial seperti itu tadi, kita bisa lakukan dengan cara yang seperti saya lakukan dari di awal video, ya. Tinggal didorong saja, tapi lihat momentumnya pas, jadi nggak perlu lari wah kenceng gitu, nggak perlu ya. Apalagi kalau kita dalam kondisi seperti ini nih, apa misalnya kayak kita lagi apel misalnya ya, lagi apel sama gebetan, motornya mau kok kondisi seperti ini dan kita nggak ada motor lain misalnya gitu ya, meskipun Saber kok dipakai buat pacaran, dia agak aneh sih, kasihan pacarnya nempel banget nanti. Nah itu bisa, jadi kita langsung lakukan seperti itu supaya nggak dorong terlalu jauh ya kan, lari. Apalagi kalau kita jemput si gebetan, rumahnya di gang. Wah, ada polisi ya, polisi ambulan. Oke, kita kawal ambulannya, semoga tidak lewat sini ya. Atau ambulannya kemana nih? Kayaknya nggak lewat sini nantinya. Kita bantu nyeberangin aja. Ya, jadi lanjut lagi. Jadi ketika kita nanti berada di satu kondisi, ada gebetan ya, cewek, terus kita motornya mati seperti itu, akinya habis, ya apa boleh buat kita. Tapi kalau dorong malu ya sama gebetan, apalagi kalau kita lagi jemput ceweknya ke rumahnya ada di gang, kita kabur kayak orang kabur gitu ya, kayak orang nyolong motor nanti dipikir, ya kan. Nah sebaiknya kita pakai cara tadi, terutama untuk pengguna Saber ya. Nggak tahu kalau yang lainnya, mungkin bisa dicoba, tapi itu adalah cara paling shortcut ya, istilahnya shortcut start engine. Jadi nggak perlu dorong lari, nggak perlu kickstarter ya, memang yang pasti ya, karena memang nggak ada di Saber, dan nggak perlu putar menggunakan stand double untuk putar ban, karena tangan kita pasti kotor ya kan. Jadi kelebihannya adalah pertama, kita nggak perlu mendorong motor sehingga kita nggak berkeringat. Kedua, kita nggak perlu putar roda yang pakai diangkat standnya, double standarnya untuk memutar roda. Jadi kita nggak usah kotor-kotor tangannya. Yang ketiga, kita nggak perlu media jalan yang panjang. Jadi mau di gang sempit bisa, mau di garasi juga bisa, kalau mau manasin motor ya kan, bisa. Lalu kita nggak perlu malu ya, nggak perlu malu di gang itu misalnya ada tangga, kenapa mas mogok motornya, iya ketahuan ya. Kalau dia bisa disembunyiin ini motor mogok, nggak ketahuan ya. Kita kayak nyoba-nyoba shockbreaker gitu contohnya ya kan, nyala. Ya seperti itulah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya itu tips saja dari saya, terutama untuk pengguna motor Saber. Tapi saya rasa motor-motor 150 cc 200 rasanya masih bisa sih, mungkin giginya nggak 2 ya. Kalau tadi saya masuk gigi 2, didorong dikit nyala deh ya. Kalau mungkin motor 150 cc ke atas bisa coba gigi 3, atau mungkin 150 cc ke bawah kayaknya 2 deh paling enak ya, gigi 2 itu. Mesin gampang nyaut ya, mesin gampang nyaut ketika udah diputar, gampang nyantolnya nanti ya. Jadi seperti itu caranya, silakan dicoba ya. Hitung-hitung
trik-trik keren lah ya, siapa tahu tunjukkan ke teman, ya motor didorong nggak zaman nih, oh ya motor pakai electric starter nggak zaman sih, motor di kickstarter nggak zaman sih, nggak gitu juga ya. Ya terakhir didorong nih maco nih, oh, nggak pakai kick. Keren sih sebenarnya motornya kalau dinyalain nggak pakai kickstarter, nggak pakai itu ya, tapi didorong sedikit gitu nyala. Wih, rasanya sih kayaknya keren, kayaknya nggak tahu menurut saya. Oke dah, kelamaan ngomongnya. Ini kita sudah berada di Pasar Simo, dekat Pasar Simo nih. Cenderung rame. Udah, saya lanjutkan saja menuju ke Surabaya Barat. Tadi di Surabaya Tengah ya, dari Tunjungan Plaza, perihal kerja. Ini pulang kerja, sekarang menuju ke Surabaya Barat, menuju rumah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like and subscribe-nya gratis, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Nggak maksa, biasanya kan taruh depan ya, like and subscribe, yang saya taruh belakang aja deh. Ya karena kalau memang nggak di like ya berarti memang video saya jelek ya. Seperti aja deh gampangnya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya. Biasa nih ngomong sama murid. Ketemu lagi minggu depan deh. Ya kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Keep safe riding, taati peraturan lalu lintas, dan jangan lupa be happy ya. Oke, jaga terus kondisi motornya. Salam satu aspal.